You is your business. Wah. Wah, ilmu mahal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, semangat pagi buat kita semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Live at 40. Yeay. Nah, ini channel kita ini kedatangan tamu yang super duper luar biasa. Coach Omar. Beliau ini benar-benar ya cetar mana ya. Coach digital ya. Coach digital marketing for property. Weh. Nah, kita langsung aja ya. Oke. Kita bincang-bincang dengan beliau, kita kumpas tuntas, kita sedot nih ilmunya. Ya, terutama kita akan ngomongin apa nih Bang? Tema kita tentang bisnis. Tentang bisnis. Oke. Emang seru ya di kondisi kayak begini kita ngomongin bisnis yang mana memang banyak pebisnis lagi butuh siraman rohani ya. Betul. Biar seger ya. Biar seger. Bisnisnya. Siraman rohani dan siraman rekening juga Bang. Nah, kalau siraman rekening kita juga butuh kayaknya. Nah, ngomong-ngomong tentang Live at 40 nih Bang, dan Oke. juga kondisi bisnis sekarang ini. Yes. Kita kan udah sekitar 6 bulan gitu kan, 2 kuartal ini kan banyak teman-teman pebisnis yang cukup terkapar dengan COVID ya, dengan kondisi pandemi ini. Nah, mungkin sebagai pembukaan gimana nih, Coach Omar sebagai coach bisnis ya Yes. ngelihat fenomena pandemi ini buat para teman-teman pebisnis, terutama pebisnis pemula. Silakan. Kalau saya sih nanti gini ya, ini menarik nih. Jadi some people ya, some business owner gitu ya, Oke. itu berpikirnya ini satu hal yang menantang. Artinya ada yang berpikirnya, wah kayaknya ini krisis nih, Oke. ini bakalan resesi nih segala macam. Itu emang nggak bisa dihindarin. Ada memang momennya seperti itu ya, karena dengan adanya pandemi ini membuat orang aktivitasnya jadi berkurang sehingga berdampak ke ekonomi gitu ya. Betul. Nah tapi menariknya di situasi seperti itu ada juga yang justru pebisnisnya lagi happy-happynya. Kenapa tuh Bang? Ya karena mereka tetap survive dan di sisi lain mereka justru mendapatkan keuntungan dari situasi yang ada. Oke, jadi berarti jadi pemenang di era Yes. krisis Bang ya. Yes. Dan itu ternyata di any bisnis, nggak hanya di bisnis kan. Selama ini mungkin kita mikirnya, oh kalau pandemi ya bisnis kesehatan, bisnis, lagi naik ya. pendidikan segala macam. Tapi sebenarnya hampir di semua bisnis ada yang mereka survive gitu. Oke. Nah kan sekarang pertanyaannya gini, gimana mereka bisa survive? Nah, itu Bang, itu Oh, saya nanya ya. Jadi banyak nanya itu nih. sering masuk tuh ditanya. Iya. Kan beberapa teman-teman ada yang bilang, wah, Iya. situasi lagi nggak bagus nih, gitu Iya. kan. Pemerintahnya juga letoy nih, gitu kan. Iya. Atau misalnya konsumen nih udah nurun daya belinya, gitu. Jadi banyak yang komplain, Bang. Termasuk teman-teman saya nih, Iya. ya, teman-teman kita juga nih. Itu apa sih Bang yang ngebedain pebisnis yang bisa survive sama yang kalah di kondisi pandemi kayak gini? Nah, jadi menariknya gini, kalau saya punya pemahaman ya bahwa you is your business. Wah, Wah, ini Itu jadi perhatiin nih. menarik ya. Catat tolong catat. ambil dulu kertasnya. ilmu mahal gitu. Jadi you is your business. Hmm. Bahkan saya pernah baca ya ada salah satu buku yang nulis tuh orang Australia. Kebetulan juga dia pebisnis properti juga. Cuman Oke. gue lupa pengarangnya siapa tuh. Bukunya hitam karena dipinjem sama orang nggak dibalik-balikin. Itu adalah gini, you Inc. Judul buku itu You Inc. Incorporation gitu. Incorporation. Jadi Anda adalah bisnis Anda. Hmm. Jadi ketika situasi sekarang ya kalau Anda mengeluh kemudian melihat ini sebagai satu hal yang menghentikan kita, itu tergantung si ownernya. Kalau dia mengambil sikap seperti itu, ya dia akan berhenti di situ dan dia akan mengeluh. Dia akan menemukan hambatan-hambatan. Dia tidak akan menemukan solusi. Oke. Gitu loh. Tapi sebaliknya ketika situasi seperti ini ada orang-orang yang hey, this is challenge. Oke, nggak apa-apa misalkan dia tadinya bisnis konstruksi tiba-tiba
dia jualan daging dulu, Pivot ya bang ya. pivot sebentar dengan niat apa untuk survive dulu. Oke. Dan itu ada ceritanya soalnya, ada kisahnya. Oh, iya. Ada sahabat saya, dia tuh bisnisnya apa ya, menyediakan produk untuk material building. Oke. Material building itu ada sekitar berapa, 20-30 karyawannya. Oke. Di saat pandemi seperti ini kan stop otomatis ya. Nggak ada revenue ya bang ya? Yes, nggak ada revenue sama sekali, orang berhenti proyeknya. Masa dia mau ngorek-ngorek tanah sendiri, kan nggak mungkin kan gitu kan. Nah yang dilakukan apa? Dia pivot, dia ganti bisnis dulu sebentar. Oke. Ngapain coba? Dia jualan daging. Daging segar. Daging segar. Nah dia tahu ini situasi kayak gini orang butuh nih kayak gitu. Oke. Terus dia bikin yang halal, daging halal, dia package gitu ya. Tahu nggak sekarang apa yang terjadi? Sekarang dia setiap bulan tuh nganter ke 400 pelanggannya. 400 pelanggan? Yes. Wah, luar biasa ya. Yang mana mungkin nanti setelah pandemi ini, dia bisa ada bisnis baru. Sampai bisa beli ruko sekarang. Oke. Nah, itu yang saya bilang, makanya you is your business. Jadi bisnis itu sebenarnya diri kitanya sendiri. Bagaimana kita memandang situasi ini, sehingga ada solusi-solusi yang muncul. Seperti itu. Nah, terus sisi lain gini juga, pengalaman pribadi ini kalau pribadi. Banyak orang yang bilang pandemi ini masalah buat bisnis properti. Dan ini kan memang bidang abang kan? Iya, bidang saya. Dan kebetulan waktu awal saya sempat bikin video juga tuh di YouTube saya. Jadi ada sempat ikut suasana gitu. Sempat ikut suasana sampai bikin video gini, wah kalau pandemi itu begini, gini gitu loh. Karena ikut dengan situasi yang ada. Tapi ternyata pas kenyataannya nggak seburuk itu. Tergusur. Iya. Gitu coy. Nggak seburuk itu ternyata begitu kita jalanin, ada closing, malah habis lebaran kemarin malah kita cukup banyak yang order di kita, yang beli unit di kita. Jadi ternyata apa ya? Bagaimana kita sebagai business owner itu melihat situasi itu tetap dalam posisi opportunity kalau saya bilang. Walaupun juga jangan kalau pas bangkrut juga opportunity, enggak juga ya, bangkrut aja gitu. Tetap ini bang ya, tetap berpijak di bumi, tetap realistis gitu ya. Saya dengar teman-teman mungkin ini ada istilah yang cukup familiar kalau di bahasa Inggris itu, it's not the gun, gitu bang, it's the man behind the gun. Jadi ini bukan tentang bisnisnya, bukan tentang siapanya, tapi tentang apanya ya, tentang siapanya. Nah, siapanya ini berarti owner bisnisnya itu ya. Owner bisnisnya. Dan siapanya itu juga harus punya mengapanya. Iya. Nah, jangan kalau dia behind the gun dengan tembak-tembak aja kan mati semua orang gitu. Dia harus ngerti juga bagaimana menghandle the gun. Oke. Ada istilah tuh dia punya strong why. Ya, nah, ini menarik nih. Apalagi nih bang? Bahasan apa lagi nih? Strong why, big why. Tapi bukannya why, bukannya why not ya. Why not. Jadi begini, dalam bisnis itu kita butuh alasan yang kuat. Karena alasan yang kuat itulah yang nanti memproduce produk yang keren. Dengan why yang tepat juga membuat dia bergerak ke arah yang tepat. Dan yang punya why yang kuat juga dia akan meletakkan pondasi yang kuat di bisnisnya. Karena bisnis itu kan seperti kita membangun gedung. Lu mau seberapa tinggi? Kalau lu cuma membangun satu lantai ya cukup 80 cm 1 meter. Tapi kalau lu mau bangun pencakar langit, skyscraper, pondasinya harus dalam. Nah, pondasi itu kan ada tanah. Nah, tanah itu adalah basicnya kitanya itu, why-nya kita seberapa kuat. Kalau dia kurang kuat kita perkuat. Kalau dia udah cukup kuat ya bagus. Tapi kan ada juga orang-orang yang secara basic pribadi dia butuh diperkuat gitu. Seperti itu. Nah, itulah yang membentuk dan yang membuat seorang businessman itu dia bisa terus bergerak. Nah ini menarik ya teman-teman semua. Ini Bang Omar ini ya sekaligus juga kita promosikan. Beliau ini emang cukup unik ya, bermain di niche digital marketing for property. Biasanya jarang bang ya, kalau properti kan biasanya masih pemain besar, kemudian konvensional gitu kan, kemudian pakai metode-metode pemasaran yang ya itulah door to door, canvassing, salesman dan segala macam. Beliau ini memaksimalkan sosial media, khususnya internet gitu kan untuk pemasaran atau kita sebutnya digital marketing. Nah di digital marketing bang, ngomong-ngomong tentang digital marketing, banyak juga teman-teman yang ini kan bisnisnya lagi lesu gitu kan. Terus
salesnya juga nggak bagus lah gitu kan. Terus mereka banyak nih sekarang lagi hype belajar Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads dan segala macam. Sampai gue pikir kayaknya Facebook Ads itu kalau gue bisa Facebook Ads udah pasti bisnis gue bagus gitu. Itu gimana sih Bang? Teman-teman menyikapi itu? Ya tadi kan ente kan nyebutin man behind the gun ya kan, Facebook betul. Ads, Google Ads, dan ads yang lain itu kan ya, gunnya gitu loh. Yang utama sebenarnya dari si man behind the gun itu bagaimana dia menggunakan alat tersebut dengan tepat. Oke. Nah ini sebenarnya yang perlu diperkuat ya teman-teman digital marketer itu, kalau saya bilangnya sebenarnya online marketer karena nama saya Omar kan. Jadi online marketer ya Omar gitu. Omar juga tuh online marketer. Gitu. Jadi kalau para online marketer itu mereka perlu diperkuat tadi dari sisi why-nya. Kalau soal jago-jagoan iklan sih, wah itu yang sampai mungkin 0,00 sekian dari per kliknya gitu. Kemarin sempat ramai itu ya di timeline kita ya. Oh iya. Ya ada satu inilah kritik sebenarnya, kritik membangun dari seorang business coach juga yang ya gitulah pokoknya. Online marketer katanya cuma jago iklan. Cuma jago iklan. Belum tentu jago marketing, apalagi jago bisnis gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya ya jago iklan itu kalau menurut saya itu 50% of the business adanya di marketing, di iklan seperti itu. Ya ini tadi ketika kita sudah memiliki kemampuan di online marketingnya gitu ya harus diiringi nanti dengan bagaimana mereka mengelola bisnisnya gitu. Nah mengelola bisnis itu sebenarnya adalah si ownernya. Kan banyak nih yang begitu dapat cuan gede, jualannya bagus, duitnya banyak. Setelah itu 3 bulan, 4 bulan atau 1 tahun kemudian menghilang dari peredaran. Kenapa? Bisnisnya ambruk atau tidak di-maintain, tidak dibangun brandnya, tidak dibangun sistemnya, tidak dibangun perusahaannya. Banyak banget itu. Karena saya lihat ada beberapa yang kadang muncul loh, bagus gitu, terus tiba-tiba hilang. Itu hilang tuh bisa 2 kemungkinan. Apa itu Bang? Dia memang rendah hati, kedua emang banyak utang gitu. Hilang dari peredaran ya? Iya, benar dari peredaran. Biar nggak dicariin sama debt collector. Debt collector kayak gitu. Nah ini juga teman-teman, ini kan jadi sekarang itu ada istilah gitu kan, go online or go home gitu. Kalau misalnya kita itu nggak mengeluarkan bisnis kita, ya udah bisnis kita akan ketinggalan aja. Gitu kan. Nah, buat teman-teman juga ini mungkin bisa di-share Bang tips and triknya gitu tentang dunia online dan juga gimana nih buat ngembangin usaha di tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, jadi ini menarik sih. Kalau saya sebenarnya termasuk yang aliran tengah ya. Aliran tengah tuh gitu kan. Kalau yang orang online ini bilangnya, online tuh udah kayak dewa lah, ini segala-galanya gitu. Terus yang konvensional juga mungkin mempertahankan diri, enggak, konvensional tuh lebih oke. Padahal sebenarnya karena nggak mau belajar aja deh, gaptek gitu kan. Jadi ada 2 aliran seperti itu. Kalau saya lihat begini, kecenderungannya sebenarnya ada 2 hal. Orang yang fokus di online, mau nggak mau, suka nggak suka, dia nanti harus mulai juga merambah ke offline-nya. Kalau mau gede, kalau mau gede. Terus juga yang konvensional, yang offline, dia mau nggak mau juga harus menggunakan online. Karena tadi kan situasi seperti sekarang orang belinya melalui ya online gitu kan, mereka buka internet, kemudian bertransaksi di situ. Jadi harus balance sebenarnya. Kayak contoh sekarang nih di dunia properti tuh kita sekarang jualan kalau cuman ngandelin secara konvensional, orang harus survei lokasi, harus lihat, harus pegang, itu kan juga ada beberapa yang melihat itu sebagai resiko kan gitu. Mereka takut akhirnya survei lokasi segala macam, sehingga akhirnya muncul lah misalkan survei online gitu kan. Mereka juga misalkan buka project yang melalui Zoom seperti itu. Jadi ya kalau saya sih berarti ini satu hal yang perlu disinergikan gitu, nggak dipisahkan sebenarnya. Oke. Jadi menjadi pemenang di era pandemi ini bukan tentang online-nya atau bukan tentang offline-nya, tapi tentang memang memperkuat di bisnisnya Bang ya. Bisnis modelnya itu ya. Karena gini Bang, kemarin belum lama saya beberapa kali lewat ya daerah Bintaro itu, saya ingat salah satu brand besar lah gitu kan. Sebut saja Pizza Hut lah gitu. Sebut saja Pizza Hut gitu. Dia tuh sampai turun ke jalan karyawannya, jualan di pinggir jalan pakai motor yang satu personal pan itu mungkin kayak 50-75 ini benar-benar diobral sampai 10.004 gitu.
100.000 4. 100.000 ya, 100.004 itu kan benar-benar diobral gitu kan, diobral banget. Artinya sampai segitunya gitu Bang ya, perusahaan udah gede aja, ibarat kata udah nggak ada rasa-rasa tensi atau malu untuk benar-benar turun ke jalan ibaratnya. Nah itu salah satu contoh leadership. Okay. Jadi si business owner ini, si pemilik haknya itu tadi sebut saja P gitu ya. Sebenarnya hak itu tadi dia harus pokoknya gimana caranya produknya terjual, ada cash flow masuk, perusahaan tetap berjalan, gitu loh. Ya, beberapa teman juga melakukan itu kok, ada yang bisnis percetakan besar gitu ya, di tengah situasi kayak gini ya dia beralih dulu, dia jualan masker seperti itu. Sebenarnya no problem selama dia punya satu planning, kemudian juga dia melakukan action tersebut sejalan gitu loh dengan bisnis dia juga. Gitu. Kalaupun mau merubah sekali, ya terserah juga. yang pivot Bang ya. Yang pivot sekalian jadi ngepot gitu. Pivot ngepot jadi punya bisnis baru gitu loh, kayak gitu. Tapi ada juga Bang, ini tentang ngomong tentang bisnis lagi ya. Ada yang bilang udah deh, yang penting kalau tadi penjelasan Abang kan, yang penting kita ada cash masuk aja dulu gitu kan, omset aja dulu gitu, ada sales masuk. Tapi ada juga yang ya udah ini kita bangun brand bertahun-tahun nih, kalau misalnya kita gonta-ganti dan segala macam ya, jadi brand kita itu jadi ambigu gitu, jadi bias. Nah itu tengah-tengah antara kita lagi ngebesarin brand sama emang kita jujur pengusaha butuh omset ya, butuh income tuh gimana Bang supaya walaupun kita juga butuh tapi brand kita itu tetap diurus gitu, nggak ditinggalin Bang. Nah itu kalau itu mesti dilihat gini sih, mesti dilihat seberapa besar bisnis kita ya, perusahaan kita ya, dan juga seberapa kuat finansial yang ada di bisnis kita. Kalau kita perusahaan gede yang kita punya cadangan cash yang besar gitu ya, mungkin ya kita pertahankan di bisnis tersebut gitu. Tapi kalau misalkan ya ininya pas-pasan gitu ya, finansialnya pas-pasan gitu ya, kemudian juga nggak punya cadangan cash yang cukup, ya kalau saya bilang sih no problem lah kita. Ya pokoknya intinya ini kan sebuah kejadian yang luar biasa, yang kita nggak pernah sangka ini terjadi seperti ini, yang banyak orang melihat ini kok ya seperti ini gitu ya. Jadi ibarat truk gede gitu ya, lagi jalan kenceng tiba-tiba direm gitu kan, banyak yang nyungsep gitu ibaratnya gitu, kayak gitu. Sebenarnya juga bangkrut pun kalau si ownernya bener, buat dia bangkrut pun sebenarnya ya memang harus bangkrut. No problem, bangun lagi gitu loh. Nah itu saya bilang tadi, you is your business tuh begitu. Kalaupun harus bangkrut, ya kita terima. Cuma kan bangun lagi. Nah itu dia. Kadang-kadang gitu. kan kita nggak bisa dimungkiri juga rasa baper gitu kan, terus kayak kecewa itu kan ya manusiawi lah gitu. Pasti ada lah teman-teman rasa. Oh ya badai pasti berlalu lah. Ya saya bicara begini karena juga pernah ngalamin ya, kita 2 kali kan, waktu tahun berapa tuh, tahun 98 ya ini mana. Oh itu gede tuh badai Krismon. Iya Krismon, terus juga ada pokoknya ada beberapa kejadian ya. Saya juga ngalamin lah yang namanya bangkrut, usaha tutup gitu loh. Tapi ya this is our choice, ada di dunia bisnis. Kalau mau enak-enak aja mungkin jadi politisi aja atau jadi yang lain gitu loh, karena di dunia bisnis itu ya beda lah gitu. Ini bukan belantara gitu. Betul. Kayak gitu. Anda mau jadi raja atau Anda mau jadi mangsanya raja gitu aja lagi. Mangsanya raja gitu. Jadi emang ini kadang-kadang kita harus ini Bang ya, harus terima pil pahit nih ya. Kadang-kadang kan memang ya tadi saya bilang gitu kan. Ada rasa-rasa baper, kemudian juga kecewa, emosional, bisnis yang udah bertahun-tahun dibangun gitu. Termasuk saya sendiri juga punya pengalaman pribadi ketika membesarkan sebuah brand yang akhirnya brand itu terpaksa harus kita lepas gitu karena satu dan lain hal. Nah, itu jujur Bang, sempat ada juga rasa-rasa ini menarik, baper gitu. Baper itu menarik. Jadi teman-teman sebagai business owner, baper itu kan apa sih singkatannya? Bawa perasaan ya. Kalau saran saya ketika sudah masuk ke dunia bisnis, mungkin kalau baru-baru awal tuh 80% bapernya ya, 20% logik gitu. Tapi harusnya semakin kita experience di dunia bisnis, semakin kita mulai terjun gitu ya, kita berjibaku di situ, itu komposisi bapernya tuh dikurangin. Kita dibalik bisa. Jadi 20% aja bapernya ya. Kita juga kalau nggak baper sih bohong banget lah gitu. Pasti adalah deg-deg gitu ya. Di jantung dah. Aduh gitu deg-degan itu ada lah gitu. Rasa-rasa. Tapi
diperkuat adalah clarity kita. Clarity. Clarity itu artinya oke, di situasi seperti ini hal apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa tetap bertahan. Oke. Itu lebih keren ketimbang kita mikirin iya, orang yang melihat juga sebel. Ya nggak? Benar nggak? Tapi kalau kita walaupun deg-degan di dalam tapi tenang, saya optimis gitu. Iya. Walaupun dalam hati deg-degan juga, malam nggak bisa tidur gitu. Oke. Ya emang ini sekali lagi kembali ke tadi ya, the owner as the man behind the gun. Yes. Sejauh mana dia bisa mengendalikan sesuatu yang emang bisa dia kontrol gitu ya. Yes. Tidak hanya sifatnya blame atau nyalakan kondisi-kondisi di luar dirinya. Sebenarnya baper itu gini, jadi kita manusia itu kan punya dua pilihan. You play above the line, or you play under the line. Apa tuh bang? Line itu maksudnya kan, ya ini kita nih di bawah garis tuh maksudnya gini, ya lu pasti kerjanya nyalahin orang, kemudian nyesel, kemudian nih lepas tanggung jawab. Iya, pokoknya begitulah intinya. Ya kita jadi korban. Oke. Tapi sebenarnya kan kita bisa jadi above the line. Above the line itu kita take responsibility dengan situasi ini. Bangkrut. Ya, siapa sih nggak kalau pebisnis kalau belum pernah ngerasain rugi kayaknya sih bohong deh gitu. Pasti ada lah fase-fase di mana dia mengalami kerugian. Tapi ya itu jadi learning session-nya dia, jadi learning time-nya dia, bagaimana dia belajar dari situ tersebut. Jadi take responsibility. Nah, jadi pemenang. Jadi pemenang juga nggak harus lo jadi sukses atau sebagainya, nggak juga gitu. Tapi ketika ente menghadapi situasi tertentu terus menekan ente bisa tetap berada di atas garis itu ya. Yes, kayak gitu. Jadi garis ini bisa juga kita bilang sebagai condition ya. Condition ya. Kita itu mau kalah sama keadaan. Yes. Atau kita mau menang di atas keadaan. Oke, siap. Nah ini nanti mungkin teman-teman yang nonton konten kita bang, yang nonton channel ini bisa tanya ya di komen. Nanti kita juga bahas di sesi selanjutnya. Kita juga bisa buka sesi untuk teman-teman silakan titip pertanyaan. Nanti kita bisa bahas ya pertanyaan-pertanyaan titipan dari teman-teman. Ada giveaway nggak nih giveaway? Giveaway nanti bisa dinikmati. Oke bang. Last but not least, mungkin bisa dikasih closing statement ya. Apa yang bisa abang berikan tips untuk teman-teman yang sedang merana karena pandemi ini? Enggak, kalau saya bilang sih nggak merana. Ini sebenarnya momentum. Jadi kalau saya sering diskusi ya sama tim sama istri pertama ya, tapi satu-satunya istri pertama tapi satu-satunya gitu ya. Jadi sering diskus gitu. Saya bilang gini, situasi sekarang ini itu sebenarnya keren banget. Nah ini bedanya kalau orang kan bilang, waduh krisis. Kalau saya bilang keren banget. Kenapa? Saya misalnya punya kompetitor nih. Waktu sebelum pandemi dia melesat tuh kenceng larinya. Tapi begitu pandemi kemarin kan sama-sama ngerem ya. Dia ngerem, kita ngerem. Mungkin ini nyungsepnya lebih parah gitu dari kita ya, karena dia lebih banyak lah gitu. Nah itu momentum. Akhirnya kita nanti berada di garis start yang sama gitu loh. Minimal jadi nggak terlalu jauh lagi lah gitu loh. Ketika itu, nah ini adalah momentum saya bilang. Nah bagaimana kita memanfaatkan momentum tersebut? Ya kalau yang saya lakukan ya, saya tambah ilmu, belajar. Harus upgrade ya bang? Iya, upgrade. Itu yang bikin kita kuat sebagai business owner. Terus yang kedua, saya kerja lebih masif. Kalau dulu mungkin 9 to 5, sekarang 9 to 9 kali. Enggak juga lah, kelenger juga. Pokoknya kerja lebih keras. Kalau mau keras nanti harus bisa pakai ini. Jadi kerja lebih keras, kemudian juga yang utama tuh kita selalu tadi yang above the line itu tadi, bahwa ini opportunity. Ini bisa kita handle. Gitu loh. Everything will be fine. Tapi juga jangan lebay juga ya. Kan ada juga yang bilang positive thinking. Sebenarnya bukan sekedar positive thinkingnya, tapi positive feeling. Jadi gitu sih. Nah ini keren banget dari Bang Omar ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi buat teman-teman. Thank you banget Bang Omar ya. Siap. Kita nih Live Sporty. Nanti teman-teman sekalian hitungnya
komennya, jangan subscribe, lupa. jangan lupa. Nanti Iya. misalkan teman-teman kita bisa bahas masalah bisnis, kemudian Cinta juga boleh nggak? cinta, kita Live ya, live ya. jodoh, gitu kan. Iya. Dan banyak hal ya, tentang kehidupan setelah umur 40 tahun live aja. Yes, Oke, itu aja mungkin oke. banget, thank you Siap. banget. Kita tutup. Teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.